Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adad kulli dara al-marrah. Amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Habib Anto Barakbah dan sahibul majlis Al-Habib Husni Mubarak bin Yahya dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu demi satu, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah ta'zim kami kepada mereka semuanya, para tuan guru, para asatid, wabil khusus Al-Ustaz Muhammad Ghufran dan seluruh hadirin hadirat yang sempat berhadir pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya, inayahnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Malam ini bertepatan dengan malam pertama daripada bulan Maulid. Masuknya bulan Maulid, ya, bulan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disangkal lagi bahwasanya sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang paling indah, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bulan kelahirannya menjadi bulan yang paling agung. Kalau kita katakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mengetahui atau bahkan mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya kecuali lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awal daripada anugerah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam secara seluruhnya, bahkan kepada alam semesta ini. Ya, karena permulaan daripada kemuliaan, permulaan daripada hidayah, permulaan daripada keagungan yang didapatkan oleh umat ini itu dimulai sejak lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibn Abbas pernah mengatakan di dalam salah satu syairnya, ya, ketika beliau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalika ad-diya wa fi dzalika an-nur sublar rasadi nahtariku. Dan engkau ketika dilahirkan, maka bumi ini menjadi terang benderang dengan cahayamu, ya, dan kami di dalam sinar, di dalam naungan cahaya tersebut meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kebahagiaan yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerahnya, ya, dan dikatakan laqad manallahu 'alal mu'minin, ya, sungguh Allah telah memberikan anugerahnya ketika Allah mengutus
di antara mereka seorang rasul ya, dari golongan manusia, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, membersihkan, mensucikan mereka daripada maksiat, daripada perbuatan dosa, dan mengajarkan Alkitab kepada mereka dan hikmah, walaupun sebelumnya mereka di dalam kesesatan yang nyata. Allah memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW diutus kepada kita semuanya untuk mengajarkan kepada kita tentang Alkitab dan hikmah, untuk mensucikan kita, membersihkan kita, dan untuk membacakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh anugerah yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan mannallahu 'alal mu'minin. Ya, anugerah yang terbesar, pemberian yang paling agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua keagungan, semua anugerah, semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan yang kita dapat itu sumbernya adalah daripada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah pemberian yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah anugerah yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena itu masuknya bulan Maulid ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Ya, bulan di mana Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan di dalam salah satu syairnya, Mawaidul khair mabsutah liman bayarid fi syahri fihi an-nabiyil mukhtar taha walid. Hidangan-hidangan, jamuan-jamuan kebaikan itu dibentangkan, diberikan, dipersiapkan bagi orang-orang yang hendak mengambilnya di dalam bulan di mana Nabi SAW Al-Mukhtar, Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad SAW wulid, dilahirkan. Syahrul ata' wal madad wainil ladhi yastamid fihi nubuwah badat anwaruha tattaqid. Ya, bulan yang penuh dengan pemberian, penuh dengan anugerah, mana orang-orang yang hendak mengambil bagian. Ya, bulan di mana kenabian cahaya dengan kecintaan Allah SAW. Beliaulah pemimpin satu-satunya yang agung, yang mulia, yang harus kita serahkan semua daripada apa yang kita kerjakan, daripada apa yang kita lakukan, kita mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita untuk jangan sampai kita keluar, jangan sampai kita menyalahi, jangan sampai kita tidak tunduk, kita membangkang daripada perintah-perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi, yang menentang daripada perintahnya, perintah Nabi Muhammad SAW, antusibahum fitnah, mereka akan terkena fitnah, terkena musibah, terkena bencana, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan tertimpa dengan adab yang sangat pedih. Ya, para ulama tafsir mengatakan bahwasanya fitnah di dunia ketika seseorang tidak menyerahkan dirinya untuk tunduk, untuk taat kepada semua perintah Nabi Muhammad SAW, terhadap semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, tidak mengikuti syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak mengikuti tuntunannya, tidak mengikuti bimbingannya, maka mereka adalah orang-orang yang menyalahi, yang mereka menentang daripada perintah Rasulullah SAW. Dan mereka bisa mendapatkan dua daripada musibah di dunia, antusibahum fitnah, mereka mendapatkan fitnah, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, ya, dan nanti di akhirat kelaknya akan mendapatkan azab yang pedih.
daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita masuk bulan Maulid, kita lihat diri kita, kita koreksi diri kita seberapa besar daripada kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai pemimpin bagi kita ya di dalam tindakan kita semuanya. Ya, karena itu kita lihat Rasulullah adalah pemimpin kita di dalam ucapan kita, di dalam gerakan kita, di dalam pandangan kita, di dalam kita mendengar, di dalam kita berbicara. Rasulullah SAW adalah pemimpin bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita semuanya, bahkan orang-orang yang tidak tunduk, tidak taat kepada Rasulullah SAW ya, di samping mereka diancam dengan adab yang pedih nanti di akhirat ya, artinya mendapatkan adab bersama orang-orang munafik, bersama orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, maka sekali-kali tidak, wa rabbika, demi Tuhanmu. Allah mengatakannya dengan dirinya sendiri, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai penentu, sebagai pemimpin fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka pertengkarkan, apa yang mereka pertentangkan di antara mereka ya, mereka, kita ini setiap hari bertengkar ya, artinya bertengkar ketika kita pagi hari ya, kita bertengkar dengan niat baik kita dengan godaan setan, dengan keinginan baik kita ingin melakukan apapun yang baik bertentangan dengan setan yang mengganggu kita, yang hendak menjerumuskan kita ya, kita ini setiap saatnya selalu berperang, selalu bertentang ya, bermusuhan dengan setan yang selalu mengganggu kita atau menggoda kita ya. Akan tetapi seandainya kita tidak menyerahkan kepemimpinan kita kepada Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW ya, maka dikatakan la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, kita tidak dikatakan beriman sehingga menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Kita tidak akan beriman kecuali menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Bahkan di atas itu dikatakan thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka rasa berat ya, atas apa yang telah engkau tentukan, yang telah ditentukan Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik, yang paling bagus, yang paling selamat. Apa yang telah ditentukan Nabi Muhammad SAW, dan ketentuannya sudah sampai kepada kita semuanya. Rasulullah mengatakan taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rasulullah SAW menyatakan, aku telah meninggalkan kalian di dalam jalan yang sangat terang. Bahkan beliau mengatakan malam harinya bagaikan siang hari, karena terangnya petunjuk bimbingan daripada Rasulullah SAW. Ajarannya begitu terang kepada kita semuanya ya, agamanya telah sampai, syariatnya telah sampai, sunnah-sunnahnya telah diajarkan kepada kita semuanya ya, dan itu semua menuntut kita untuk mengerjakan, untuk mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada perasaan berat sama sekali terhadap yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman menurut ayat ini adalah orang-orang yang menjadikan pemimpinnya adalah Nabi Muhammad, yang mengendalikannya adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak ada di dalam dirinya perasaan berat terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mengikuti Rasulullah SAW. Dan di atas itu Allah mengatakan wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri sepenuhnya
terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bergerak sedikit pun kecuali mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan apapun kecuali mengikuti daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah orang-orang yang dikatakan beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tersebut. Ya, jadi orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, yang mereka tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya, kemudian merasa berat dengan semua perkara daripada syariat, daripada agama ini, dan tidak menerima sepenuh hatinya terhadap syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah orang-orang yang diragukan keimanannya. Dan kita di dalam mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunduk terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan begitu besarnya daripada godaan setan yang dia telah menyatakan untuk selalu berusaha menyesatkan daripada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dengan lisannya, lisan iblis, lisan setan tersebut, ya, mereka mengatakan la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kami akan menguasai mereka, kami akan menguasai manusia dan keturunannya kecuali sedikit daripada mereka yang tidak bisa dikuasai setan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kami akan sesatkan, ya, la ughwiyannahum, ya, artinya pasti, yakin, ya, didahului dengan apa? Lam gosam, ya, pasti. Kami akan berusaha sekuat mungkin untuk menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu diikhlaskan, artinya disucikan, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan hamba-hambanya yang dijaga itu adalah para nabi, para rasul, dan para aulia, orang-orang soleh daripada yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan mereka illa ibadakal mukhlasin, orang-orang yang benar-benar mendapatkan taufik, inayah, perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka terjauhkan daripada godaan setan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga mengatakan man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasulullah, pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan orang-orang yang berpaling, maka sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad untuk menjaga mereka. Ya, artinya biarkanlah orang-orang yang sesat itu, yang mereka tidak mau taat kepada engkau wahai Muhammad, biarkanlah mereka engkau tidak aku utus untuk menjaga daripada keyakinan mereka, menjaga supaya mereka supaya mereka terselamatkan daripada godaan setan, ya. Akan tetapi maka wajib bagi kita, ya, terutamanya ketika masuk di dalam bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, kita meneliti, menelaah, melihat, mengoreksi daripada diri kita sendiri masing-masing, ya, seberapa besar daripada kita menyerahkan diri kita, memasrahkan diri kita terhadap semua yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, terhadap ajaran yang beliau bawa, terhadap agama yang beliau sampaikan ini, ya, terhadap syariat yang beliau perjuangkan untuk kita semuanya. Ya, kita lihat, kita telaah diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang lebih mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh betul-betul mengoreksi dirinya di dalam bulan ini, di dalam bulan yang mulia ini, pasti tidak keluar daripada bulan ini kecuali memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya,
untuk mengikuti sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan mendapatkan kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita semuanya tidak masuk bulan ini, bulan Rabiul Awal ini, kecuali ditumbuhkan rasa mahabbah yang begitu besar di dalam diri kita, diri keluarga kita semuanya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai, para pecinta sejati daripada Rasulullah SAW, dengan mengikuti daripada tuntunannya, mengikuti ajarannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu adalah sebenarnya orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Allah memberikan itu semuanya kepada kita. Mudah-mudahan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada kita semuanya, dirahmati kita, dan diberikan kekuatan untuk bisa selalu mengikuti Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan majlis ini tetap istiqamah, tetap langgeng sampai akhir zaman, dan selalu diberikan pada para pengurusnya, diberikan kekuatan, diberikan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.